Kemarahan Ruben Onsu kembali memuncak setelah mendapati putri kandungnya, Thalia, terseret dalam pusaran konflik dewasa melalui media sosial. Ruben mengaku sangat terpukul melihat sebuah rekaman video live yang memperlihatkan Thalia dipengaruhi untuk menyindir kakak angkatnya, Bertrand Peto. Emosi Ruben meledak karena tindakan provokasi tersebut diduga dilakukan secara sengaja oleh ipar dari mantan istrinya. Ruben dengan tegas mengecam kelalaian pihak Sarwendah yang memberikan ruang bebas bagi anaknya untuk membaca komentar negatif. Dirinya meyakini bahwa reaksi tidak terpuji dari sang putri murni merupakan hasil cuci otak dari lingkungan sekitar yang toksik. Melalui pernyataan resminya, Ruben kini mulai mempertanyakan kelayakan moral orang-orang dewasa yang mengasuh anaknya pasca perceraian mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Duh, kalau kayak gini urusannya susah banget ya. Anak sekecil itu aja udah dikasih live streaming. Gimana sih Mbak? Cece kalau udah gagal jadi seorang istri, Cece jangan gagal dong jadi ibu. Masa anaknya itu gak dikontrol sih suruh live streaming? Baca lagi ada komenan begituan. Kelihatan banget ya benci banget sama bapaknya. Cece doktrin ya. Duh Cece, udah deh fokus sama kucing aja. Gak usah fokus jelekin bapaknya anak-anak. Gimana sih lu perempuan? Ih, sebel gue. Ingat ya Cece ya, jangan ngajarin anak-anak benci sama orang tuanya. Mau benci sama ibunya, mau benci sama ayahnya. Ya namanya juga orang tua ya tetap orang tua. Apalagi gak ada tuh namanya mantan ayah. Manusia gak ada yang sempurna, gak ada hak kita mengajari anak-anak membenci orang tua. Kalian masih punya hati kan? Pakai bilang segala nggak penting. Yang nggak penting itu ngasih anak-anak streaming, apalagi baca komen, apalagi sampai ngajarin anak-anak untuk membenci orang tuanya. Gebrakan baru lagi. Si anaknya Ben tiba-tiba nge-live ya. Dan disupport sama Encong ya suaminya si Indi. Anak sekecil itu loh, kok bisa-bisanya nge-live sambil bacain komen-komen negatif orang. Jangan nyalain netizennya, setiap hari tuh ada aja gebrakannya. Kalau feeling aku ini anak ini didoktrin, udah kelihatan banget. Bisa nggak sih nggak ada gebrakan gitu setiap hari? Ada aja gebrakannya. Si Ben ini tahu karakter anaknya itu seperti apa. Anaknya itu nggak mungkin kayak gini, nggak mungkin. Sampai anaknya itu paham banget gitu. Ngomong di live itu paham banget mengenai permasalahan si orang tuanya ini, si permasalahan sama CEO ini. Bayangin kalau nggak didoktrin udah jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Duitnya diterima, giliran mau ketemu sama anak dipersulit, ya kan? Giliran di stop nafkahnya marah-marah, sewot. Terus katanya nggak butuh duit lu anjing, nggak butuh duit lu cong, katanya 200 juta gua bisa menghasilin dalam setengah jam. Tapi cari makannya masih di rumah yang atas nama Ruben, ya. Dibawa keluarganya ke sana diboyong, terus dibawa lagi lakinya di situ. Giliran Ruben mengeluh kagak bisa ketemu sama anaknya 6 bulan, kenapa kagak datang? Lu bisa ngotak nggak? Gimana Ruben mau datang ke rumahnya sementara di situ tuh ya banyak benalu. Banyak benalu di situ. Gimana Ruben mau datang leluasa ketemu sama anaknya? Wong anaknya aja sekarang kelihatan deket sama kekasihnya, sama kekasih mamanya ketimbang sama bapaknya. Heran, nggak mau kalah. Jujur ya, awalnya saya tuh nggak pernah suka sama yang namanya Ruben Onsu karena dia itu ngondek, lebay, nggak lucu, dibuat-buat. Pokoknya, aduh, nggak banget deh. Tapi semenjak kejadian yang 200 juta itu, saya tuh jadi mikir ya, ternyata seberat itu perjuangan seorang ayah untuk menafkahi dan bertanggung jawab pada anak dan istrinya. 200 juta per bulan. Saya aja belum tentu mampu ya. Terus sampai mikir, ya Allah, ternyata kerja keras Ruben Onsu melunturkan semua gengsi itu untuk menafkahi gitu ya. Tapi mirisnya tuh nggak berarti apa-apa. Rumah hilang, istri gespugu hilang, anak-anak dijauhkan.
Saya kalau jadi Ruben Onsu nggak gila aja udah syukur ya. Tapi Ruben Onsu ini kuat gitu. Semangat buat ayah-ayah di luar sana gitu yang berjuang mati-matian. Perjuangan itu tuh ada hasilnya kalau misal dikasih ucapan terima kasih aja itu udah bersyukur. Tapi Ruben Onsu beda ya. Malah dicong-congin. Aduh. Gue baru sadar ternyata Ruben Onsu itu adalah idaman wanita-wanita di Indonesia, terutama emak-emak nih. Pasti idamannya kok Ruben Onsu. Siapa yang gak mau coba sebulannya dapat 200 juta, kagak ngapa-ngapain, cuman ngurus rumah, ngurus anak, yang kasih kurang apa coba? Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini tamparan keras banget ya buat kita para cowok-cowok nih ya, yang cuman bisa nafkahin istri dengan gaji UMR, itu pun dipotong sama uang bensin kita pulang pergi tiap hari, ya nggak sih? Apalagi mana-mana semua udah pada naik nih. Sekarang Pertamax Turbo naik nih, rupiah melemah, dolar melejit. Nah, gimana nih? Siapa yang mau disalahin? Bayangin dengan gaji UMR Bandar Lampung yang nggak nyampe 3 juta, cuma 2.700.000, mentok-mentok 3 juta deh, ya. Nah, buset, berarti sabar banget ya, berarti hebat banget ya kok Ruben. Emang bener-bener idaman seluruh wanita di muka bumi ini, di Indonesia ya. Kalau di muka bumi mah pakai dolar kan, bener-bener. Tapi patut diacungi jempol perjuangan kok Ruben ini dari zaman dulu. Buset, siapa coba nggak tahu apa gue yang gimana gitu ya. Gue merasa lingkungan nih di sini aja, kelas PNS aja ngebiayain bininya nggak 200.000 per bulan kan, 200 juta per bulan kan, enggak kan, kecuali korup itu kan. Kalau ini bener the best deh, emang idaman banget deh kok Ruben. Udah baik, lemah lembut. Apalagi ya kemarin, udahlah, nggak mau panjang-panjang, nanti gue lanjutin lagi. Kalian komen dulu, kalian follow dulu, nanti gue lanjutin lagi. Takut salah ngomong gue. Jujur bukannya aku bela Ruben ya, tapi setelah aku lihat SS-an chat antara Ruben dan anaknya Thalia, di mana si Ruben itu chat, abis itu dia chatnya April, dibalasnya Mei, abis itu dia tuh chat lagi, dia tanya kayak, kamu tuh lagi apa, ulang tahun mau kado apa. Itu kayak baru besoknya itu di chat sama anaknya sendiri. Itu menurut aku kasihan banget sih, dan harusnya sebagai anak itu kita harus respect ya, mau gimana pun orang tua kita, apalagi orang tuanya tuh yang bertanggung jawab ya. Kayak si Ruben tuh masih bertanggung jawab nafkahin rumah dan juga untuk mereka gitu loh, untuk kebutuhan mereka, bukan hanya kebutuhan tapi kemauannya juga kan. Karena 1 bulan 200 juta itu juga yang kayak termasuk keperluan rumah gitu loh. Padahal udah cerai, tapi seakan-akan tuh nggak cerai. Dan aku nggak munafik ya buat ayah-ayah ataupun ibu ataupun ayah biasanya yang memang kalau udah cerai dan nggak provide lagi untuk anaknya, ya itu memang ya udah pergi aja, nggak usah di chat, nggak usah dibalas chatnya gitu loh, karena memang juga nggak bertanggung jawab kan. Tapi kalau si Ruben Onsu ini yang dia udah jelas-jelas dia yang provide, dia yang bayarin semuanya, tapi masih kayak dibilang sama anaknya, oh papa pencitraan ya, itu kayaknya nggak banget ya dari segi pendidikan keluarga bagian ibunya gitu loh. Harusnya tetap respect, ya nggak sih? Aduh. Saya mengenal anak saya sejak lahir, karena itu menurut saya membiarkan atau memberi kesempatan kepada anak di bawah umur untuk melakukan live dan membaca komentar yang tidak terkontrol sama aja dengan merusak mata, hati, dan pola pikiran mereka. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan sebelumnya, tetapi saya yakin reaksi yang ditunjukkan anak saya tidak muncul begitu saja. Pasti ada suasana, pengaruh, atau sudut pandang tertentu yang sudah ditanamkan di pikirannya yang menurut saya tidak baik. Untuk ini namanya ya, kamu juga seorang ayah, coba lihat kembali apakah pantas seorang anak berbicara seperti itu. Kamu juga sering membuat konten bersama anak saya. Seharusnya kamu memahami bahwa anak saya itu masih memiliki ayah. Jangan sampai terkesan seolah-olah hanya kamu dan istri yang peduli terhadap anak saya, hingga akhirnya pandangan positif anak saya terhadap ayahnya hilang. Coba bayangkan jika situasi ini menjadi anak kamu sendiri, apakah kamu bisa menerimanya? Saya juga belum melupakan kejadian di Korea terkait sikap dan ucapan kamu kepada putri saya pada saat itu, ketika kamu dan istri bahkan belum memiliki anak.
Namun saya tidak pernah memperlakukan anak kamu dengan cara yang sama. Tolong diingat itu. Saran saya, fokuslah pada keluarga dan anak kamu sendiri. Mungkin dengan punya anak lagi jadi punya kesibukan baru dan paham tentang parenting. Dan jangan lagi merepotkan diri untuk mengurus anak saya karena yang saya lihat pada akhirnya bukan menjaga melainkan justru berpotensi merusak dan menghancurkan hubungan serta perkembangan anak saya. Saya sangat mengenal karakter anak saya, karena itu jika menyangkut anak saya tidak akan diam. Saya memilih menjawab melalui IG karena ini akan menjadi jejak digital yang suatu hari bisa dilihat oleh anak saya sendiri. Apa yang terjadi dalam video ini adalah sesuatu yang tidak saya benarkan, terutama dari orang-orang dewasa yang seharusnya menjadi pendamping dan memberikan contoh yang baik. Jadi video ini justru membuat saya mempertanyakan apakah saat ini anak saya benar-benar berada di lingkungan yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Minta tolong ya, Abang Minola Sebayan. Jadi kata Ruben juga, jika jadi mau siapapun yang dimaksud anakku, tetap tidak dibenarkan anak di bawah umur untuk live di sosial media dan membaca komentar-komentar. Ya itulah ya keresahan seorang bapak yang benar-benar resah gitu ya dengan apa yang terjadi dengan putrinya gitu ya guys ya.